أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jemaah rahimakumullah. Sekarang kita bahas bagian yang ke-22 saja. Judulnya Mafasidus Syirki wa Adraruhu. Kerusakan syirik dan bahayanya. Jadi memang pelajaran kita itu pelajaran tauhid, maka yang dibahas ya tauhid, ya syirik, ya tauhid, ya syirik. Itu bukan mengolok-olok orang lain, enggak. Tapi memberi penjelasan kepada kita tentang makna dari tauhid dan makna dari syirik supaya sebagai orang yang beriman kepada Allah itu tidak terjerumus dalam perbuatan syirik. Ya. Bagian yang ke-22 halaman 111 Mafasidus syirki wa adraruhu. Kerusakan syirik dan bahayanya. Inna lisyirki mafasida wa adraran katsiratan fi hayatil fardi wal mustama'. Sebenarnya syirik itu kalau ditelusuri ada banyak kerusakan dan ada banyak bahayanya, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Fi hayatil fardi wal mustama'. Jadi kehidupan pribadi ya rusak, masyarakat ya rusak. Wa ahammuha, dan yang paling menonjol, yang paling penting berkaitan dengan kerusakan syirik itu, ada beberapa yang ditampilkan di sini. Pertama, syirik itu mihanatun lil insan, li karamatil insan. Dalam bahasa kita, syirik itu menghinakan dan merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Nomor 2, syirik itu wikrul khurafati wal abatil. Syirik itu merupakan sarang dan sumber daripada khurafat dan banyak kebatilan-kebatilan. Nomor 3, asyiriku dzulmun adzim. Syirik itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Yang keempat, asyiriku masdarul makhawif. Syirik adalah sumber dari segala ketakutan dan kecemasan. Yang kelima, asyiriku yu'tilul amalan nafi'ah. Syirik membuat orang itu malas melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Dan yang keenam, asyiriku sababul khuludi finnar. Syirik itu bisa menjerumuskan manusianya di dalam naudzubillah min dzalik neraka. Ya sesuka-sukanya Allah. Wong hamba-hambanya Allah sendiri. Yang menciptakan manusia ya Allah, yang memberi rezeki ya Allah. Maka annallaha la yardha, Allah itu tidak ridha ayyusyraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Allah itu tidak ridha kalau disyirikkan oleh hambanya dengan sesuatu apapun. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak juga boleh disyirikkan, tidak boleh disyirikkan dengan malaikat, juga tidak boleh dengan nabi. Nah begitu. Sekarang kita bahas satu-satu. Pertama adalah ihanatun li karamatil insan
wan khitatun liqudratihi wa manzilatihi. Nomor satu, syirik itu bisa menghinakan kemuliaan manusia dan menurunkan derajat dan martabatnya. Manusia ini sudah paling indah, paling mulia. Tapi ketika orang beribadah kepada Allah, harkat dan martabatnya manusia semakin tinggi. Tapi kalau ketika orang mensyirikkan Allah, derajatnya manusia itu apa? Rendah. Orangnya keren nih Pak, ya keren orangnya di dunia. Kalau pakai mobil, mobilnya bagus. Kalau jabatannya mentereng, bajunya mahal-mahal. Tapi syirik, itu dihinakan sama Allah, direndah-rendahkan orang begitu. Derajatnya tidak ada, karena berani sama Allah. Yang memberi hidup Allah, yang memberi rezeki Allah, yang memberi jabatan Allah, tapi berani sama Allah. Ya, maka orang itu direndahkan. Faqad istakhlafahu wa fil ardi wa karramahu. Manusia ini sudah ditugasi oleh Allah sebagai khalifatullah fil ardi, di muka bumi. Kemudian lebih daripada itu, ya, wa 'allamahu al-asma'a kullaha, mengerti nama-nama benda, barang, ini semuanya untuk manusia. Jangan dibalik. Kalau manusia untuk benda dan barang, berarti lebih mulia benda dan barang. Padahal benda dan barang dan semua yang ada di dunia untuk manusia. Mulia manusia itu. Tapi ketika dia syirik, ya itu tadi. Maka lebih mulia benda dan barangnya daripada manusianya. Nanti ada contoh-contohnya Pak ya. Wa sakhkhara lahu ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Segala sesuatu yang di langit, di bumi ini ditundukkan oleh Allah. Untuk siapa? Manusia. Nah, air menurut hukumnya Allah direbus, mendidih 100 derajat. Supaya orang bisa ngerti ketika dia butuh air apa? Panas. Mau dimasukkan freezer menjadi apa? Es batu. Karena di dalam air ini ada hukumnya Allah, yaitu untuk manusia. Ada musim panas, sekian bulan tidak ada hujan. Orang hanya mempelajari, bulan ini Pak, tidak ada hujan. Dari mana kok tahu? Ada hukum yang ditata oleh Allah di alam raya itu. Nanti kalau Januari, Februari, Maret itu masih musim apa? Hujan. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Yang menghentikan hujan? Allah. Bukan Mbak Rara. Ya. Keliru. Loh iya betul itu. Enggak apa-apa diterangkan wong ini iman kita kok, kepada dalilnya ada di Quran kok. Lah kalau syirik itu kan menyampingkan Quran, menyampingkan dalil. Nah, begitu. Oh, manusia ini mulia sekali, Pak. Betul. Ya. Saya ditanya jamaah, bagaimana Pak Ustadz supaya peristiwa yang di Mandalika itu pasti tidak terjadi hujan? Gampang. Laksanakan di bulan Agustus. Beres loh. Musim panas, tidak ada hujan, ya, nggak pakai mendatangkan siapa? Nah, tambah keliru nanti, gitu loh ya. Wa ja'ala lahu siyadatu ala kulli ma fi hadzal kaun. Dan Allah menjadikan manusia ini sebagai pemimpin dari seluruh alam itu. Nah, begitu. Ini ada kertas tumpuan, kertasnya bagus, kertasnya baru, dimasukkan di percetakan peruri, keluar jadi apa? Duit. Jumlahnya 5 miliar. Ini ada manusia bergelar S1, S2, S3.
Berarti orang yang bergelar S1, S2, S3 ini bicaranya menurut ilmu, bicaranya menurut akal, bicaranya menurut iman, bicaranya menurut hatinya, yang benar ya benar, yang salah ya salah. Ketika uang 5 miliar tadi yang asalnya kertas diberi seri-seri sama Peruri, digeser diberikan orang ini disuruh ngomong sesuai dengan pesanan, sehingga ngomongnya itu ngelantur, yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Berarti lebih rendah derajatnya daripada kertas tumpuan yang dicetak oleh siapa tadi? Peruri. Loh gitu loh Pak. Mestinya ya nolak. Enggak Mas, enggak bisa. Wong saya ini S1, S2, S3, dokter. Sekolah mahal-mahal di wisuda, banyak orang kepengen kayak begitu, enggak bisa. Supaya saya ini bicara menurut akal, bicara menurut ilmu, bicara menurut iman, bicara menurut hati nurani, kok mau disuap dengan uang 5 miliar disuruh ngomong yang enggak benar. Enggak bisa. Masa harga diri saya itu diukur hanya dengan 5 miliar saja, enggak bisa. Nah, masyarakat kita sudah begitu Pak? Halo? Belum? Nunggu kapan? 2024 ya. Itu ya nggak usah nunggu kapan-kapan, harus dibina umat dan masyarakat itu. Kalau itu yang terjadi, duit tumpuan tadi dicetak kertas tumpuan tadi dicetak sama Peruri, digeser diberikan orang, ini terus tidak ngomong menurut ilmunya. Gitu loh. Bisa-bisa yang salah dibuat benar, yang benar dibuat apa? Salah. Berarti dia merendahkan harkat dan martabatnya sendiri. Itu kalau 5 miliar. Lah cuma 200 juta. Nah, harga dirinya itu diregani cuma segitu. Inilah tauhid itu mengajarkan kepada kita supaya kita mencari dan memperoleh kemuliaan. Kalau sampean ada Quran Mas, minta tolong dibaca surat Al-Isra ayatnya 70 ya. Surat Al-Isra ayat 70 itu menunjukkan dan menjelaskan tentang apa? Kemuliaannya manusia. Nah, enak kalau begitu surat 16 ya, Al-Isra ya. Ya, 17, monggo. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Anak Adam itu Islam semuanya apa? Ada yang tidak Islam Pak? Ada, manusia pokoknya. Itu loh kasih sayangnya Allah. Bahwa anak Adam itu dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Ya. Terus Mas? Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kemampuannya manusia di darat, di laut, yang belum disebutkan itu di udara. Tapi saat itu kan supaya bisa paham di darat dan di laut itu transportasinya manusia. Belum ada teknologi manusia transportasi lewat jalan udara. Lanjut. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Udah dipilihkan sama Allah yang baik-baik. Warzaqnahum minat thayyibat. Bukan yang enak Pak, tapi yang apa? Baik. Karena yang enak dirasakan di mulut, di lidah, belum tentu baik untuk badan. Betul Pak ya? Iya, jenengan itu kalau mengkonsumsi jangan hanya sekedar enaknya saja, tapi apanya? Baik. At-thayyib, halalan, tapi bukan bang thayyib yang nggak pulang-pulang itu ya, itu saking sayangnya Allah kepada manusia. Mungkin ada barang itu halal tapi nggak thayyib. Mudah-mudahan tidak menimpa kita semua. Ketika orang didiagnosa kena penyakit diabetes, nggak boleh manis-manis. Manis ini halal tapi tidak thayyib. Nah, begitu ya.
Nah, kita menjaga itu hukumnya Allah. Wa razaqnahum minat thayyibat. Lanjut Mas, yang terakhir yang penting, monggo. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang lebih sempurna atas kebanyakan makhluk. Itu wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami lebihkan dan kami muliakan manusia itu di atas seluruh makhlukku. Dengan malaikat aja mulia manusia. Apalagi dengan jin mulia manusia. Ya. Maka jangan dijatuhkan harkat dan martabatnya manusia dengan berbuat apa? Syirik. Sekarang kembali ke kitab ya. Wa ja'ala lahu siyadata ala kulli ma fi hadzal kaun. Walakinnahu, tetapi manusia jahila nafsahu wa ja'ala ba'dha anasiri hadzal kaun ilahan ma'budan yakhda'u lahu wa yadhillu. Monggo terjemahnya apa? Tetapi kemudian ia tidak mengetahui derajat dan martabat dirinya. Iya, sudah diangkat derajatnya setinggi-tingginya tapi dia nggak paham. Akibatnya gimana Mas? Ia lalu menjadikan sebagian dari makhluk Allah sebagai Tuhan dan sesembahan. Ya, benda, barang, ya. Ini mohon maaf, saya pernah ditanya gini Pak, jamaah yang tanya, Ustadz, saya mau pindah rumah ke rumah baru, bawa tanah sama air boleh nggak? Loh, nanti dulu, jangan sorry. Saya jawab boleh Bu. Kalau di rumah yang baru itu belum ada dipasang pipa PDAM atau sumurnya jelek airnya. Bawa dari rumah yang lama. Lu enggak begitu Ustaz. Rumah yang lama itu rumah besar, kakek nenek moyang kita itu dari situ, anak cucunya sukses semuanya di mana-mana. Dari rumah itu. Rumahnya masih ada. Lah kata orang-orang suruh bawa tanah sebagian sak cetok gini atau air satu ciduk satu gayung dibawa ke sana supaya dapat barokahnya dari sini. Ini saya tidak nyinggung loh Pak ya. Tapi pikiran kayak begitu ada nggak kira-kira? Saya jawab kalau begitu tidak boleh Bu. Barokah itu ada. Terus saya terangkan, bulan Ramadan itu bulan yang penuh barokah, betul, dalilnya ada. Quran, kitab yang diturunkan Allah ada barokahnya, iya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kitab yang saya turunkan kepadamu Muhammad itu ada barokahnya, betul ada. Lah tanah cuma satu cetok ini yang enggak ada barokahnya Bu. Kok bisa begitu? Gimana sih Bu? Anu Pak Ustadz, katanya dukunnya begitu, wah tambah salah 2 kali. Salahnya double. Mencari keberkahan dari tanah dan air tadi, yang pertama. Yang kedua, ini atas anjurannya siapa? Dukun. Saya tanya, dukun itu di 2022 melanda masyarakat bawah-bawah kayak saya dan panjenengan apa masyarakat kelas tinggi kira-kira? Iya Pak, Masya Allah janganlah. Tidak ada harganya manusia itu walaupun mentereng. Ya kelihatannya. Di mata Allah itu loh. Ya, ini bukan karangan saya tapi ada dalilnya. Wa ja'ala ba'dha anasiri hadzal kaun ilahan ma'budan. Dia menjadikan bagian yang ada di dunia, unsur-unsur yang ada di dunia itu sebagai sesembahan selain daripada Allah. Yakhda'u lahu wa yadhil. Dia tunduk kepada ciptaan Allah tadi dan merendahkan diri kepada Allah. Kalau kita merendahkan diri sama Allah benar. Ya. Kok ada orang tunduk sama tanah sak cetok itu loh. Awas jangan sampai hilang nanti ya. Itu tanah mengandung apa? Barokah.
Ya, tanah yang dikeramatkan, ya, air yang dikeramatkan. Tauhid enggak Pak, sama saja air itu. Ada makna keberkahannya tidak begitu. Ya, enggak tahu kita ini kok menangi zaman kayak begitu ya. Kelihatannya katanya modern tapi pikirannya primitif ya. Wes wa ayyu ihanatun lil insani aktsara min ayyara ila yaumina hadza. Apa mas terjemahnya? Berbagai kehinaan tersebut hingga hari ini amat banyak untuk bisa disaksikan. Yes, ini diberi contoh, tapi bukan agama kita. Orang Islam tidak boleh meniru kayak begini. Coba saya pancing panjenengan. Orang Hindu di India itu yang dianggap sebagai Tuhan itu apa? Sapi kan? Ya, menyembahnya ke siapa? Sapi. Ini diberi contoh begitu, tapi bukan orang Islam ini. Menurut penulis kitab tauhid ini, kalau itu yang dilakukan berarti manusia itu merendahkan dirinya sendiri, lebih memuliakan siapa? Orang Islam di India itu Pak dikuyo-kuyo, diintimidasi, tidak boleh memakai apa atribut-atribut apa Islam. Orang Hindu marah. Kata Samsi Ali itu, imam yang ada di New York itu, orang Indonesia yang berdomisili di sana. Marah orang Hindu itu, marahnya kenapa? Karena umat Islam menyembelih apa? Sapi, dimakan sapi itu, dibuat rawon, ya. Buntutnya dipakai apa? Dimasak apa Bu? Sop. Moncongnya dia apa karena ujar. Marah orang Hindu di India, orang Islam yang dikuyo-kuyo. Padahal India itu ekspor terbesar sapi ke Amerika. Berarti yang diekspor siapa itu? Itu maksud dari kitab ini menjelaskan itu loh contohnya orang Islam jangan niru kayak begitu. Tapi yang mirip-mirip begitu ada Pak. Satu syuro, ada Kiai Slamet. Tahu Kiai Slamet itu Pak? Apa itu? Apakah jaran, apakah sapi, apakah kebo? Ada tradisi keyakinan kalau satu syuro, satu Muharram diarak ngelilingi apa? Kota. Ketika di tengah-tengah kota, di perempatan jalan atau di jalan raya itu kemudian kencing, jadi rebutan enggak? Supaya dapat apanya? Loh, kalau di tauhid enggak boleh. Ya. Jangan-jangan nanti orang luar negeri, orang Eropa yang sudah maju-maju, orang Jepang itu secara maju teknologinya itu kalau sudah capek bekerja di negaranya sana, ngomong-ngomong sama temannya kepingin ke Indonesia. Ayo ke Indonesia. Lapo? Ya main-main sana, liburan, asik di sana. Lihat apa? Ada orang rebutan kotorannya kebo. Nah, bagi mereka asik melihat begitu. Hebat orang Indonesia itu. Ya, ada orang Indonesia itu makan beling. Makan apa? Beling. Hebat orang Indonesia itu daripada kita orang Eropa. Ada lagi kehebatan orang Indonesia. Apa? Hujan itu yang menurut alam, menurut Tuhan itu yang menurunkan itu Tuhannya bisa dihentikan. Caranya gimana? Bapak Baskom digini-gini kan. Deng, 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 deng. Ya. Ya. Jadi mereka itu nanti capek bekerja orang Eropa datang ke Indonesia bukan mengagumi kemajuannya Indonesia. Tapi lihat kelenek-kelenek itu tadi. Betul Pak ya kira-kira ya? Iya. Mbok Indonesia itu membuat penelitian rekayasa genetika di bidang apa? Tumbuh-tumbuhan, di bidang apa? Buah-buahan. Lalu bisa merekayasa genetikanya duren.
Lalu ada diproduksi besar-besaran apa? Duren tanpa kulit. Nah itu asik kan? Asik ya. Oman nggak kira-kira orangnya duren tanpa kulit. Ya. Kalau semangka tanpa biji kan sudah apa? Ada biasa. Sekarang model baru Indonesia maju. Ya, duren tanpa kulit. Wis. Tugasnya sampean. Inilah maka nun sewu syirik itu rendah manusianya itu. Derajatnya di mata Allah itu begitu. Sudah saya beri contoh-contoh tadi. Ya. Kemudian termasuk diberi contoh yang lain, wal muslimuna yaqufuna ala kuburil mauta yas'alunahum bi hajatihim. Orang-orang Islam nuwun sewu banyak yang mereka itu bersemedi, beritikaf di kuburan, bahkan minta kepada orang yang sudah meninggal. Padahal mereka itu wahum abidun mithluna, mereka itu hamba Allah seperti kita. La yamlikuna li anfusihim dharra wala naf'a. Tidak bisa menimbulkan manfaat, tidak bisa menimbulkan madharat. Siapapun karena orang itu sudah meninggal. Sebentar lagi Ramadan, bulan yang penuh barokah. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya, kita semuanya dikuatkan untuk bisa ibadah di bulan Ramadan. Mengapa kok saya bilang gitu? Kaitannya dengan tauhid ini. Ada tulisan di koran waktu masih rame-ramenya koran itu Mas. Apa judulnya? Memburu Lailatul Qadar di makam Sunan Giri. Sunan Giri itu di mana Pak? Gresik. Saya orang Gresik tapi saya nggak pernah ke sana Pak ya. Ya lewat doang. Jadi kalau malam selikur, malam telulikur, malam selawe, malam pitulikur, yang rame itu bukan masjid, tapi apa? Kuburan, penuh sesak Pak, benar itu koran yang bilang gitu saat itu, saya masih simpen itu. Loh, ini loh ya. Apa itu sunnahnya Rasulullah kalau malaman itu datang ke kuburan? Yang enggak. Datang ke masjid, qiyamu Ramadan, iktikaf, qiraatul Quran, taklim, banyak pahala di situ. Nah, itu. Maka di sini diterangkan orang yang wafat itu la yamlikuna li anfusihim dharra wala naf'a. Ya. Wal amwat yahtajuna li du'ail ahya. Orang yang mati itu Pak membutuhkan doanya orang yang masih hidup. Jamaah kita di masjid ini, saya masih ingat itu setiap saya ngaji di masjid manapun, kalau ada yang sudah wafat selalu saya doakan walaupun tidak komplit doanya. Pertama, yang pengalaman saya awal ke sini dulu, ada bapak yang namanya Pak Abu Bakar. Ini sudah nggak ada sekarang Pak. Kewajiban kita mendoakan mereka. Saya masih ingat itu. Ketika saya ngaji, beliau mesti duduk di sebelah saya, bawa tip yang besar itu pakai itu ditaruh ini, dilekam. Kemudian ada lagi sahabat kita, jamaah kita juga, Pak Sugeng, betul nggih? Tadi pundut sama Allah. Terakhir Pak Rajiman, beliau kenal saya di Telkom ya. Baik orangnya, kalem, Masya Allah. Ya, tapi orang nggak boleh suudzon sama Allah. Mengapa kok dipundut lebih awal? Urusannya Allah. Panjenengan saja yang masih hidup menjaga kesehatan agar niatnya supaya bisa beribadah lebih banyak dan lebih lama. Nah yang sudah wafat kita doakan Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa krim nuzulahu dan seterusnya. Ini loh enaknya orang kumpul dengan jamaah itu. Kalau enggak dikenal orang Pak. Nggak dikenal orang. Begitu ke masjid ikut taklim ini Masya Allah sahabat kita banyak. Nah begitu. Wal amwatu yahtajuna li du'ail ahya.
Orang yang sudah wafat membutuhkan doanya orang yang masih hidup. Fanahnu nad'u lahum. Kita mendoakan mereka. Wala nad'uhum min dunillah. Bukan minta kepada orang yang sudah apa? Mati. Ini mungkin beda dengan sebagian orang. Sebagian orang itu masih meyakini itu dia mau lapor sama mbahnya, sama ibunya, sama maknya yang sudah apa? Mati. Ada videonya. Ada seorang tokoh agama datang ke kuburan, ziarah kubur, ngomong, "Mak, Bapak, sampaikan ke Hadratus Syekh." Nah, begitu. Ngerti maksudnya? Ya wes, sampai di situ aja ya. Itu supaya menjaga organisasi kita. Lah kalau orang yang bergabung di organisasi Muhammadiyah enggak lapor sama Kiai Zaman Dahlan, enggak boleh. Ya boleh. Beliau enggak tahu sudah. Wes. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Monggo, Mas. Padahal orang yang mati itu juga hamba Allah seperti mereka. Ya, ayatnya saja, ayatnya surat An-Nahl. Di halaman dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah. Ya. Tidak dapat membuat sesuatu apapun. Lanjut. Sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Yang berikutnya, ya terus monggo surat Al-Hajj. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Bentar Pak, kalau ada benda dijatuhkan dari atas jatuh ke bawah, ada kekuatannya enggak? Kan enggak ada kekuatannya toh. Dia kena apa? Ditarik oleh apa? Bahasa kerennya apa? Kena gravitasi apa? Bumi. Lah kalau kena gravitasi bumi, dihempaskan angin, ikut ke sana enggak kalau anginnya ke sana? Kalau anginnya ke barat, ikut ke barat enggak? Ini gambarannya orang syirik itu enggak punya kekuatan. Seperti itu loh, ini ayat itu bilang gitu. Wa may yusyrik, siapa yang syirik kepada Allah, faka'annama kharra minas sama, seperti orang yang dijatuhkan dari atas. Ya. Fatakhtafuhu thair, lalu disambar oleh burung. Burung yang besar-besar banyak itu mendorong orang ketika jatuh kan tidak ada kekuatan. Nanti dorong kemana saja kan bisa. Atau dihempaskan oleh apa? Angin. Iyalah kalau burung lapet cuma satu nggak bisa. Ini burungnya besar-besar. Maksudnya orang yang bersyirik kepada Allah itu dihina-hinakan sama Allah. Nanti di ayat berikutnya itu kita ketemu begitu. Diibaratkan orang yang syirik itu ngambil air di sumur, kedalamannya sumur itu 5 meter, tangannya cuma segini, air, maunya dimasukkan di mulutnya, bisa nggak kira-kira? Itu loh gambarannya orang syirik itu, nggak bisa menolong, sama dengan orang yang teriak-teriak di tepi sumur, mengambil air, manggil-manggil air, lalu maunya dimasukkan di mulutnya, ya nggak bisa. Itu namanya kuclup. Ya. Iya, jadi panjenengan dan saya dibebaskan oleh Allah jangan bersyirik. Kalau tidak syirik, harkat dan martabatnya manusia itu sangat tinggi. Gitu loh. Ada orang cerita sama saya, "Pak, saya kena tipu gini, hilang duit saya." Enggak apa-apa. Itu musibah. Loh kok enggak apa-apa? Ya piye maneh wong sudah selesai kan? Iya toh? Naudzubillah, sama dengan kamu beli motor baru 2 hari hilang, enggak ketemu. Mau gimana? Iya toh? Itu musibah kecil, Mas. Musibah besar itu kalau kehilangan hidayahnya Allah. Betul Pak ya? Hidayahnya Allah hilang, orang hidup seenaknya,
mau syirik ya iya, mau maksiat ya iya, mau goro ya iya, mau menipu orang ya iya, mau marah-marah sama orang ya iya. Nah, itu namanya dicabut apa? Kehilangan apa? Hidayah. Itu musibah yang paling besar. Lalu kehilangan begitu aja kecil mas, tidak masalah. Tapi susah, iya iya wajar. Gitu. Satu, dua. Satu tadi adalah syirik itu merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Yang kedua apa mas? Asyirku wikru khurafat wal abatil. Syirik adalah sarang khurafat dan kebatilan. Syirik itu sarang dari khurafat dan apa? Kebatilan. Gitu loh. Li'anna alladhi ya'taqidu biwujudin mu'athirin ghairu wa minal qawni minal kawakib wal jinni wal asbah wal arwah yusbihu aqluhu musta'idan li kulli khurafatin wa tasdiqu kulli dajjalin. Nah, dajjal barah di sini monggo. Sebab orang yang mempercayai adanya sesuatu yang bisa memberi pengaruh selain Allah di alam orang yang berkeyakinan ada yang bisa memberi pengaruh. Saya ulangi, orang yang berkeyakinan benda dan barang itu bisa memberi pengaruh terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap masyarakatnya, terhadap bangsa dan negaranya. Terdiri dari apa mas? Monggo. baik berupa bintang, jin, arwah atau hantu. Berarti dia menjadikan akalnya siap menerima segala macam khurafat. Akalnya itu sudah tunduk sama khurafat. Apa hubungannya tanah yang di bawah itu dengan air, dengan kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat di sana? Ada enggak? Enggak ada. Itu perintah dukunnya, oh lain lagi, tambah keliru 2 kali. Coba saya aturi panjenengan, tapi ini enggak ngerasani ya. Tanggal 14 hari Senin Wage, Pak. Senin Wage. Ada acara nasional besar. Semua peserta dari daerah-daerah disuruh bawa air sama tanah. Siti Toyo. Bahasa Jawanya kan Siti Toyo kan. Nah. Peristiwa itu dikomentari oleh salah seorang dukun dari Medan. Siapa namanya Ki, siapa begitu dukun dari Medan. Bukan waras Pak, bukan gendeng. Jangan buka di channelnya Refli Harun. Ada yang kenal nama Refli Harun? Ahli hukum tata? Itu YouTuber sekarang. Tiap hari mengupload berita-berita. Judulnya Uber Ulasan Berita. Peristiwa yang terjadi di sana itu dikomentari dukun dari Medan, kata dukun hampir gagal. Mengapa kok hampir gagal? Ya, ada tanda-tandanya hampir gagal. 1, ada 5 orang peserta yang tidak hadir. Tidak ikut tidur di hotel di tengah hutan. Tidur di hotel apa camping? Camping. 2, ada satu peserta setelah menuangkan air dan tanah tadi, baliknya tidak berdaya karena kecapean pingsan. 3, cuacanya diprediksi itu sudah aman, terang benderang, tiba-tiba mendung. Lalu dukun tadi melakukan ritual menolak itu sehingga tidak terjadi apa? Hujan. Baca, lihat di channelnya Refli Harun. Sudah diterangkan sama Refli Harun. Pembahasan berikutnya, mengapa kok nyaris gagal? Kok nyaris gagal? Nyaris itu apa sih Pak? Hampir. Kata dukun, nyaris gagal itu karena ada satu peserta yang datang ke sana tidak membawa tanah dan air yang dikeramatkan, tapi membawa tanah sengketa.
Siapa peserta itu, Pak? Nah, iya, coba sampai segitunya itu loh. Jadi menurut penilaian Mbah Dukun itu tadi Medan, menurut channelnya Refli Harun, ya, satu peserta ini karena tidak membawa tanah yang dikeramatkan, inilah sebabnya hampir apa? Gagal. Ini satu peserta ini mokong. Yang lain bawa tanah dan air yang dikeramatkan, Pak. Ya, dibawa ke sana. Daerah kita aja bawa air dari mana itu? Ada yang tahu? Iya, berapa sumber yang diambil? 7. Kenapa kau pakai ada 7? Ada keyakinannya. Lah kalau begitu-begitu itu kemudian dipercaya, akalnya ini sudah kalah sama khurafat. Ngerti maksud saya? Ini loh diterangkan wikrul khurafat wal abatil. Apakah tanah-tanah yang dikumpulkan itu kemudian bisa memperkuat konstruksi bangunan yang di sana? Enggak bisa. Nyatanya begitu. 2 channelnya Refli Harun itu, yang satu adalah Rebo Pon kemarin itu. Iya, balapan kuda besi. Balapan kuda besi itu tadi. Nyaris gagal. Mengapa? Hujan yang pertama. Yang kedua ada peserta yang terpleset, jatuh sehingga tidak bisa meneruskan. Motornya hancur. Ya, lalu dievakuasi. Namanya siapa? Muhammad Marquez. Ya. Itu juga dukun memberi komentar, mengapa kok nyaris gagal? Ada penonton dari Jakarta yang membuat aura bisa berubah. Siapa penontonnya? Loh, betul Pak, ini bukan omong kosong. Berarti kalau mulutnya dukun itu dipercaya, tambah timbul masalah enggak masyarakat kita? Tambah rukun apa tambah begini kira-kira? Enggak rukun. Itu loh maksud saya. Maka syirik itu termasuk kepercayaan kepada dukun itu bisa menimbulkan khurafat dan kebatilan seperti itu tadi. Loh gitu loh. Loh kok ya pas judulnya ya. Iya. Begini-begini boleh diterangkan nggak Pak? Harus. Kalau enggak paham. Lah kalau itu atas nasihatnya dukun, pertanyaannya rakyat ini mau dibawa kemana? Dibawa ke tauhid sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa, sila yang pertama. Ketuhanan yang Maha Esa ini menurut tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh NU adalah ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid. Tahun 45 itu yang merumuskan Pancasila itu termasuk tokoh Muhammadiyah, tokoh NU, dan tokoh nasionalisme. Asalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang bukan Islam keberatan. Jangan begini Pak. Kalau umat Islam itu yang diperhatikan, nanti yang lain gimana? Akhirnya tokoh Muhammadiyah, tokoh NU mengatakan ya sudah, 7 kata-kata dicoret aja, diganti dengan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Tapi bagi umat Islam itu tauhid. Nah kalau yang ditampilkan, yang ditunjukkan di event-event nasional maupun internasional itu bukan tauhid tapi syirik, itu berarti rakyat ini tidak menjadi masyarakat yang modern tapi menjadi masyarakat yang primitif. Betul Pak? Iya. Itu loh Pak. Enggak layak itu untuk disebut sebagai masyarakat apa? Modern. Nah itu ya.
Banyak keterangannya li'annal musyrik ja'ala nafsahu abdanil makhluk. Orang yang syirik itu menjadikan dirinya sebagai makhluk, lebih rendah dari yang lain. Yang utama adalah akalnya tadi, yang kedua tadi akalnya tadi itu sudah kalah sama khurafat-khurafat tadi. Dan di masyarakat yang penuh dengan syirik, benda-benda yang berkaitan dengan perdukunan semakin laris sama semakin tidak laris? Ya, best seller. Ya. Jadi rame dijual. Ya. Itu loh. Kalau tauhid ya enggak. Ya. Kembali kepada Allah. Makanya saya di tanah jamaah, bagaimana Pak Ustadz supaya di Mandalika itu tidak terjadi hujan? Gampang. Laksanakan di bulan Agustus. Menurut perhitungan sudah jelas tidak ada apa? Hujan. Gak biayai Mbak? Nah itu. Coba Pak ya. Ini saya tidak menohok siapa-siapa, tapi memberi penjelasan tauhid kepada umat dan masyarakat. Jangankan panjenengan di sini di Masjid Al-Falah sudah saya terangkan juga. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.